Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kuliah pemanenan hasil hutan, dan hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan pengukuran dan pengujian kayu hasil pemanenan. Nah, capaian dari pembelajaran mata kuliah ini adalah bahwa setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar tentang pengukuran dan pengujian kayu hasil pemanenan. Nah, pengukuran sendiri itu didefinisikan sebagai kegiatan untuk menetapkan panjang dan diameter log atau kayu bulat dalam rangka penetapan atau pengukuran isi atau volumenya. Nah, di dalam penetapan diameter, ini untuk kayu yang bulat penuh, itu caranya adalah dengan mengukur diameter pada bontos diameter pada bontos pangkal dan diameter pada bontos ujung, atau diameter BP dan diameter BU. Nah, masing-masing diameter, misalnya diameter pangkal, itu kita harus ukur diameter terpanjang dan diameter terpendek. Oke, diameter terpanjang kemudian ditambahkan dengan diameter terpendek, kemudian dibagi dua, itu adalah diameter yang sebenarnya. Nah, kemudian dari diameter pangkal dan diameter ujung ini kita ukur masing-masing dan kemudian kita rata-ratakan. Atau kalau misalnya kita tuliskan dengan rumus, D atau diameter adalah setengah dari D1 plus D2, di mana D1 ini adalah diameter pangkal terpendek dan D2 ini adalah diameter pangkal terpanjang, ditambah dengan setengah D3 atau diameter ujung terpendek, ditambah D4 atau diameter ujung terpanjang, kemudian penjumlahan ini dibagi dengan 2, maka akan ditemukan diameternya. Selanjutnya, pengukuran panjang. Untuk kayu bundar bulat tanpa cacat, pengukuran panjang kayu dilakukan dengan cara meletakkan meteran pada badan kayu sejajar dengan sumbu kayunya. Dan panjang kayu itu ditetapkan dengan cara mengukur jarak terpendek antara kedua bontos sejajar sumbu kayu dalam satuan meter dengan kelipatan 10 cm. Nah, contohnya misalnya hasil pengukuran kayu adalah 15,45, maka kita tetapkan dengan satuan meter dengan kelipatan 10 cm, artinya bahwa 15,40 gitu. Jadi dibulatkan dengan kelipatan 10 dan pembulatannya adalah ke bawah. Untuk penetapan isi sendiri, isi itu ditetapkan atau dihitung dengan rumus 1/4 pi dikali dengan D kuadrat dikali dengan P, di mana D kuadrat ini dalam satuan cm dan P-nya dalam satuan meter. Nah, kemudian dibagi dengan 10.000, ya. Nah, untuk kayu-kayu yang memiliki sifat kekhususan, misalnya kayu eboni atau kayu yang telah ditetapkan menurut perundang-undangan yang berlaku, selain satuan isi yaitu meter kubik, dapat juga satuan isi ini dinyatakan dalam satuan berat, dalam satuan ton, ya. Dengan konversi setiap 1 ton kayu itu adalah 0,833 meter kubik. Nah, kemudian untuk konversi kayu hasil hutan sortimen kayu bulat kecil atau KBK, kayu energi jenis kaliandra misalnya, dan gamal, untuk satuannya adalah SM, ya, di mana 1 SM ini adalah 0,41 meter kubik atau equal dengan 331,7 kg. Nah, bagaimana kalau kayu ini atau log ini memiliki cacat? Yang kita bahas tadi kan untuk kayu yang bulat tanpa ada cacat. Nah, untuk kayu yang memiliki cacat, itu penetapannya sedikit berbeda karena kita harus menghilangkan isi cacatnya. Nah, apabila terdapat cacat-cacat yang dapat mereduksi atau mengurangi isi dari kayu, maka isi kayu bundar harus dikurangi dengan isi cacat tersebut. Atau rumusnya IB atau isi bersih sama dengan IK, isi kotor. Isi kotor itu kalau kayu ini bercacat, artinya bahwa isi kotor itu adalah volume kayu bulat penuh yang dikurangi dengan
IC atau isi cacat. Nah, isi cacat nanti ada beberapa cacat yang akan kita bahas pada hari ini, dan kita akan bahas satu persatu. Penetapan isi cacat bontos. Nah, untuk kayu yang memiliki kecacatan, misalnya pada bontosnya, seperti pada gambar di sini, nah terlebih dulu kita akan menghitung berapa volume atau isi cacat bontos tersebut. Nah, untuk menghitung volume dari cacat bontos ini, kita terlebih dulu harus mengukur diameternya. Ya. Nah, untuk mengukur diameter ini, kita akan mengukur panjang dan lebar dari cacat bontos tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan menghitung diameter cacat bontos. Nah, karena cacat bontos ini ada dua, yaitu pada bontos pangkal dan bontos ujung, maka nanti akan ada dua diameter cacat bontos. Nah, masing-masing akan kita hitung akan kita pelajari cara mengukur cacat bontos diameternya. Untuk diameter cacat bontos batang, cacat bontos pangkal, di sini kita mendapatkan misalnya pada gambar kita lihat panjangnya adalah A dan lebarnya adalah B. Maka diameternya adalah A plus B dibagi 2. Nah, itu kita akan mendapatkan nilai diameter cacat bontos 1 atau diameter cacat bontos pangkal. Nah, kemudian untuk cacat bontos ujung itu juga kita hitung, kita ukur panjang dan lebar dari cacat bontos yang ada. Misalnya di sini di gambar ditunjukkan bahwa panjang dari cacat bontosnya adalah C dan lebarnya adalah D. Maka kemudian kita akan mendapatkan diameter cacat bontos ujung itu adalah C plus D dibagi 2. Oke, nah kemudian untuk menghitung diameter rata-rata cacat bontosnya adalah diameter cacat bontos 1 ditambah diameter cacat bontos 2 dibagi 2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai diameternya, maka kita akan menghitung isi cacat bontos. Nah, isi cacat bontos itu dihitung dengan rumus diameter cacat bontos kuadrat dibagi dengan 10.000 dikalikan dengan panjang kayu. Di mana satuannya diameter cacat bontos ini dalam sentimeter dan panjangnya itu dalam meter. Berikutnya penetapan isi cacat gubal. Nah, apabila pada kayu gubal itu terdapat cacat gubal busuk atau GB ya, apabila terdapat GB tampak di badan, maka pengukurannya dilakukan pada bontos. Nah, ukuran besarnya gubal busuk pada bontos diukur dengan mengukur lebar dari gubal busuk terbesar dengan mengukur tebalnya, ya, tebal GB terbesar dan gubal terkecil, kemudian dirata-ratakan. Nah, seperti pada gambar di sini kita lihat pada penampang melintang kayu kita lihat itu diameternya adalah D, diameter total. Namun pada penampang kayu ini ada kecacatan busuk pada kayu gubalnya, sehingga diameter kayu tanpa gubal busuknya itu adalah pada D-aksennya. Nah, kemudian pada penampang kayu ini juga kita lihat bahwa X adalah gubal busuk yang tertebal, yang paling tebal, yang dinyatakan dalam sentimeter, dan Y adalah gubal busuk terkecil atau tersempitnya, dinyatakan dalam sentimeter. Nah, kemudian tebal gubal ini kemudian dirata-ratakan, ya, yaitu X plus Y dibagi 2. Nah, kemudian untuk isi cacat gubal itu ditentukan dengan rumus ICGU atau isi cacat gubal sama dengan IK atau isi kotor. Jadi isi atau volume seluruh log tanpa memperhitungkan kecacatan dikurang dengan isi bersih. Isi bersih itu apa? Isi bersih itu adalah isi dari log yang hanya memperhitungkan bagian kayu yang sehat atau tanpa cacat. Nah, IK dikurang IB ini kemudian akan didapatkan isi cacat gubal.
Nah, bagaimana apabila log atau kayu gelondongan ini memiliki cacat growong pada bagian batangnya, atau kita singkat sebagai ICGRB ya, isi cacat growong batang. Nah, untuk mengetahui volume atau isi dari log yang memiliki cacat growong badan, terlebih dahulu kita harus mencari volume cacat growong badannya yang akan kita kurangkan, jadi pengurang nantinya, akan menjadi pengurang bagi isi total atau isi kotor dari log tersebut. Nah, rumus mencari isi kotor cacat growong badan atau ICGRB ini dan isi bersih itu sebagai berikut. Nah, isi kotor, isi total adalah seperti biasa pada volume kayu normal, yaitu 1/4 pi dikali dengan D kuadrat dikali panjangnya dibagi 10.000. Nah, untuk menghitung isi dari cacat growong batang ini, rumusnya adalah 1/4 pi dikalikan dengan D kuadrat dikalikan dengan PGRB atau isi cacat growong badan yang dinyatakan dalam meter persegi, nah dibagi dengan 10.000. Demikian. Jadi sehingga kita akan mendapatkan isi bersih atau volume bersih dari kayu yang sehat. Nah, bagaimana apabila kayu tersebut memiliki beberapa cacat, yaitu ada cacat bontosnya atau CBO, ada cacat gubalnya, dan ada cacat growong badannya. Nah, untuk menetapkan atau menghitung volume log yang memiliki beberapa cacat tersebut, maka rumus yang kita gunakan adalah IC atau isi cacat sama dengan ICBO atau isi cacat bontos ditambah dengan ICGU atau isi cacat gubal ditambah dengan ICGRB atau isi cacat growong badan. Nah, kemudian IC atau isi cacat total ini kemudian menjadi pengurang dari total volume kayu atau log yang kita ukur tersebut. Berikutnya, tidak semua kayu itu memiliki kondisi yang sempurna, bulat, kemudian berbatang lurus. Ada beberapa kayu yang bentuknya itu potongan lognya itu tidak sempurna karena beberapa faktor, misalnya terbentuknya kayu reaksi. Nah, untuk kayu-kayu yang tidak sempurna seperti ini, itu cara atau prosedur pengukuran kayu itu berbeda dengan kayu yang sempurna. Sebagai contoh, terlihat pada gambar, misalnya ada kayu yang mengalami kelengkungan. Nah, untuk kayu yang mengalami kelengkungan seperti ini, maka cara mengukurnya itu tidak bisa kita membentangkan pita meter dari ujung ke pangkal dengan dibentangkan secara kencang. Tetapi cara mengukurnya adalah kita harus meletakkan meteran pada badan kayu, dan meteran itu ditempelkan pada badan kayu dan kemudian disejajarkan dengan sumbu kayu, maka kita akan mendapatkan panjang sebenarnya dari kayu tersebut. Nah, seperti misalnya contoh pada gambar di sini bahwa panjang sebenarnya adalah P, yaitu yang mengikuti lengkungan dari kayu atau searah dengan sumbu batangnya. Bukan P aksen yang merupakan panjang secara lurus ya. Nah, yang kedua, pada gambar yang kedua, kalau kita lihat di sini sumbu batang kayunya itu melengkung ya, melengkung mengikuti huruf seperti S rebah. Nah, kemudian panjang kayu sebenarnya adalah P, di mana kita mengukurnya adalah meletakkan pita meter, dan pita meter itu diletakkan sejajar dengan sumbu batang kayunya, yaitu mengikuti lengkungan dari kayunya. Jadi bukan panjang datar atau P aksennya. Jadi demikian cara mengukur kayu bundar dengan kondisi dia melengkung. Nah, bagaimana dengan kayu bundar yang bontosnya tidak rata? Nah, bontosnya terpotong, tidak rata. Dan pusat bontos atau titik empulurnya itu berada di luar setengah lingkaran bontos. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, panjang kayu diukur dengan cara mengukur pada bagian yang utuh atau tidak terpotong sampai dengan bontos ujung, seperti pada gambar. Di sini kita lihat bahwa
panjang sebenarnya kayu adalah P di bagian atas, di mana tidak ada bagian kayu yang terbuang ya, tidak ada bagian kayu yang tidak lengkap. Bukan P aksen atau bagian bawah yang ada bagian kayu yang mengalami kehilangan. Seperti itu. Nah, ini untuk kayu bundar dengan bontos yang tidak rata, tetapi pusat bontosnya itu berada di luar setengah lingkaran bontos. Nah, bagaimana kalau misalnya kayu bundar ini bontosnya tidak rata, tetapi pusat bontosnya berada di dalam setengah lingkaran bontos. Nah, untuk kondisi seperti ini, maka panjang kayu diukur sejajar dengan panjang yang sejajar dengan sumbu kayu ya. Nah, itu diukur pada yang bidang yang terpanjang. Maksud saya di sini adalah bahwa bagian kayu yang cacat, bagian bontosnya hilang atau bontosnya tidak rata itu tetap dimasukkan sebagai panjang kayu, karena setengah lebih dari volume kayu pada lingkaran tersebut itu berada pada bagian bontos yang tidak rata ini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengukur kayu bundar dengan bontos yang tidak siku. Pada saat pemanenan dan pembagian batang, ini mungkin sekali terjadi pada saat pembagian batang, pengergajian di lapangan, itu dihasilkan bontos yang tidak siku. Nah, cara untuk mengukurnya adalah kita harus mengukur panjang kayu itu dari panjang kayu yang terpendek. Dari panjang kayu yang terpendek. Seperti kalau pada gambar, itu yang terpendek adalah di bagian atas ya. Bagian atas itu adalah panjang terpendek dari total panjang log. Kenapa? Karena kita harus menghilangkan bagian yang tidak ratanya. Sehingga kalau kita menghitung dari bagian yang terpanjang atau P aksen, itu akan terjadi overestimate. Nah, bagaimana kalau kayu ini atau log ini memiliki kecacatan, yaitu belah, bontosnya terbelah. Ya. Nah, cara untuk mengukur diameter yang terdapat cacat belah pada log adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ukur dulu lebar dari pembelahannya, lebar dari terbukanya bontos itu. Nah, lebar dari terbukanya bontos itu kita berikan notasi sebagai X. Ya, kemudian rumus untuk mencari diameter dari kayu bulat yang terbelah bontosnya ini adalah DP atau diameter pangkalnya, karena di sini yang terbelah adalah diameter pangkalnya ya. DP sama dengan D1. D1 itu adalah bagian kayu yang memiliki diameter terpanjang ditambah dengan D2, bagian kayu yang memiliki diameter terpendek, dikurangi dengan lebar dari bukaan belahannya atau X, kemudian dibagi 2. Nah, dengan rumus ini maka kita akan dapat diameter dari bontos pangkalnya. Nah, kemudian untuk perhitungan isi atau volume digunakan rumus seperti biasa. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kayu ini ada benjolan? Bagaimana mengukur diameter kayu yang kayu ini tidak rata, tetapi dia memiliki benjolan. Nah, apabila benjolan ini panjangnya kurang dari setengah dari panjang log, maka benjolan ini harus diabaikan. Seperti pada gambar, apabila panjang dari benjolan ini kurang dari setengah log, maka diameter satunya kita ukur adalah dengan mengabaikan adanya benjolan, atau kita membuat garis imajiner yang lurus atau yang sejajar dengan batang kayu yang tidak mengalami benjolan. Nah, apabila benjolan ini panjangnya lebih dari setengah dari panjang kayu bulat atau panjang lognya, maka benjolan ini kita akan ukur. Benjolan ini kita anggap sebagai juga adalah bagian dari volume kayu, sehingga
untuk pengukuran D1 dan D2 pada bontos pangkal, itu kita cari bagian terpanjang dengan memperhitungkan tonjolan yang terjadi. Demikian kuliah kita pada hari ini. Saya harapkan mudah dipahami dan dimengerti bagaimana cara kita untuk mengukur kayu, menghitung volumenya, sehingga kita mampu mengestimasi kira-kira berapa hasil yang didapatkan dalam sebuah kegiatan pemanenan hutan. Nah, apabila kalian ada hal-hal yang tidak dipahami atau sulit untuk dipahami dan ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita bisa berdiskusi melalui forum di Siakadu ya, atau kita bisa juga tanya jawab melalui WhatsApp group yang sudah saya siapkan. Insya Allah nanti setiap pertanyaan, setiap tanggapan akan saya berikan tanggapan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.